Hey, welcome to Sibai Channel. Oke, kali ini kita akan belajar fotografi, yaitu tentang segitiga exposure. Nah, apa itu segitiga exposure? Kenapa disebut segitiga exposure? Kita akan bahas setelah intro. Segitiga exposure yaitu tiga elemen yang membentuk foto kalian, yaitu tiga elemen tersebut adalah ISO, aperture, dan juga shutter speed. Nah, dari tiga elemen inilah timbul disebutkan segitiga, karena tiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain, seperti segitiga sama kaki. Jadi ada tiga titik utama, yaitu ISO, aperture, dan shutter speed tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ISO. Apa itu ISO? ISO adalah tingkat sensitivitas kamera kalian terhadap cahaya. Semakin kecil ISO, semakin tidak sensitif kamera kalian terhadap cahaya. Tapi semakin besar ISO, maka kamera kalian akan semakin sensitif. Tapi semakin besar nilai ISO, gambar kalian akan menimbulkan yang namanya noise. Noise itu apa? Ini contoh gambar yang noise. Nah, gambar ini kalau kita zoom, dia akan ada titik-titik hitam seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan noise. Nah, bagaimana cara menggunakan ISO yang tepat jika kalian mengambil foto? Jika kalian mengambil foto pada siang hari dengan cahaya matahari yang terik atau cahaya yang cukup untuk mengambil sebuah foto, kalian tidak perlu menggunakan ISO yang tinggi. Cukup gunakan 100, 200, ataupun 400, itu sudah sangat cukup. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian motret di malam hari, itu kalian pasti pakai ISO besar toh. Nah, batas ISO agar tidak timbul noise pada gambar, kalau saya pribadi biasanya sih saya mentok di 800. 800 itu udah maksimal. Kalahinnya di aperture, nanti besarin aperture atau lambatin shutter speed, seperti itu. Lebih dari 800 biasa sih noise. Kalau saya kan pakai EOS 550D. Nah, itu timbul noise kalau di atas 800. Meskipun noise-nya nggak terlalu besar, tapi pasti ada noise. Terus cara atur ISO yang di kameranya gimana? Nah, cukup mudah. Yang pertama ada dua cara di sini. Yang pertama, kalian tekan tombol ISO ini, kalian tekan. Lalu gunakan analog untuk ke kiri atau ke kanan. Ke kiri untuk angka yang lebih kecil, ke kanan untuk angka yang lebih besar, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian tekan tombol Q. Ini key, kalian tekan, arahkan analog sampai ke ISO, lalu putar gear yang ada di sini. Nah, itu untuk ISO. Yang elemen yang kedua yaitu aperture. Nah, apa itu aperture? Aperture yaitu bukaan diafragma. Bukaan diafragma itu satuannya f kalau di kamera. Ada f1,4, f1,8, f2, dan seterusnya. Nah, gunanya apa di gambar kalian f itu? F itu, kalau lensa itu ibarat jendela, diafragma itu sebagai selambunya, gordennya. Jadi, semakin lebar dia membuka, semakin banyak cahaya yang akan masuk. Tapi semakin sedikit dia membuka, semakin sedikit pula cahaya yang masuk, seperti itu. Jadi satuannya di sini f, dan angkanya itu berbanding terbalik dengan bukaannya. Jadi kalau misalnya f1,8 itu berarti bukaannya besar. Kalau f11, f12 itu bukaannya kecil. Semakin besar angkanya, semakin kecil bukaannya. Jadi berbanding terbalik antara angka dan bukaannya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya, gunanya apa sih di gambar kalian f itu? Yang pertama, kalau kalian pingin gambar kalian bokeh atau ngeblur belakangnya, kalau kayak foto portrait seperti itu, belakangnya kan blur gitu. Nah, itu kalian pakainya f yang besar, di angkanya f kecil, jadi f1,8, f2, atau bahkan f1,4. Nah, kalau pakainya f1,8, f2, 2,8 itu masih bisa bokeh belakangnya. Itu bukaannya besar, jadi menimbulkan efek bokeh di belakangnya, di belakang objeknya. Nah, kalau misalnya kalian mau motret
semua yang ada di frame itu terlihat detail, itu kalian pakai F dengan angka yang besar, yaitu bukaannya kecil, seperti F8, F11 gitu, sampai ke yang lebih tinggi lagi angkanya. Itu akan menimbulkan detail di setiap gambar kalian. Nah, untuk pengaturannya, bagaimana cara mengatur diafragma atau aperture ini? Ada dua cara, sama seperti ISO tadi. Cara yang pertama, kalian tekan tombol AV ini, kalian tekan hold ya, ditekan hold, lalu kalian putar gear ini seperti ini. Nah, cara yang kedua sama seperti ISO, kalian tekan tombol Q ini tadi, lalu arahkan analog ke bagian aperture. Setelah itu kalian putar gear sampai aperture yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga elemennya yaitu shutter speed. Shutter speed itu apa? Shutter speed itu kecepatan kamera kalian dalam menangkap cahaya. Semakin cepat shutter speednya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk ke kamera kalian. Sebaliknya, semakin lambat shutter speednya, cahaya yang masuk akan semakin banyak. Jadi gambar kalian akan terlihat semakin terang kalau shutter speednya lambat. Tapi semakin lambat shutter speed, itu akan menimbulkan efek shaky. Jadi gambar kalian akan terlihat blur karena goyangan dari tangan kalian. Tangan kalian nggak bakal stabil kecuali kalian pakai tripod. Itu tidak ada masalah kalau pakai tripod. Tapi kalau kalian nggak pakai tripod, cuman pakai tangan dengan shutter speed yang lambat, itu pasti terjadi yang namanya shaky. Jadi kamera kalian goyang sebelum shutter speednya selesai, jadi akan ngeblur, nggak jelas gambarnya nanti. Nah, sedikit tips rumusnya untuk shutter speed, untuk menggunakan shutter speed, yaitu berapa besar focal-length kalian. Misalnya kalian pakai focal-length 50 mm. Nah, 50 itu tadi kalian kalikan 2, ketemunya 100. Berarti kalian harus pakai shutter speed 1/100 minimal, agar tidak menimbulkan efek shaky seperti itu. Nah, gunanya shutter speed lambat sama shutter speed cepat itu untuk gambar yang bagaimana? Kalau shutter speed yang cepat itu untuk mengambil gambar freeze seperti ini contohnya. Jadi mengambil gambar yang sedang bergerak. Gambar itu bergerak, kita tangkap dengan shutter speed yang cepat. Atau menggunakan teknik panning. Teknik panning seperti ini contohnya gambarnya. Jadi kamera kalian mengikuti gerakan dari objek tersebut. Nah, untuk shutter speed lambat itu untuk gambar yang bagaimana? Kenapa ada shutter speed lambat sampai 30 detik? Kalau kamera saya sampai 30 detik. Itu biasanya pakai tripod. Untuk menciptakan gambar yang bagaimana? Biasanya kalau shutter speed lambat itu digunakan untuk mengambil gambar seperti ini. Namanya lag painting. Caranya bagaimana nanti bakal kita kasih triknya buat ambil foto yang kayak seperti itu tadi, lag painting. Nah, terus cara mengatur shutter speed pada kamera kalian bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, yaitu tinggal kalian geser ini. Ini yang pertama. Dalam keadaan standby gini, kalian geser gear yang ada di sini. Seperti itu. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, untuk exposure sendiri itu menjadi 3 jenis, yaitu underexposure, normal exposure, sama overexposure. Nah, apakah gambar yang kita ambil harus berada di normal exposure seperti ini indikatornya, harus ada di angka 0? Menurut saya tidak. Ada beberapa gambar yang dia lebih bagus menggunakan overexposure, seperti gambar yang ini. Ini overexposure, tapi tetap bagus dilihat. Nah, bagaimana kalau underexposure? Underexposure seperti gambar yang ini, tetap lebih nyaman dilihat, meskipun dia underexposure. Nah, triknya kalau biasanya kalau saya itu kalau dia temanya kayak kebanyakan warna putih, itu mending kita pakai sedikit over exposure-nya biar gambarnya terlihat sedikit lebih bagus daripada normal exposure. Kalau gambar yang gelap kita mau ambil depth of field-nya kerasa, itu kita pakai underexposure. Nah, untuk selebihnya itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Jadi tidak harus normal exposure, harus overexposure atau underexposure. Itu kalian sendiri yang menentukan. Menurut kreativitas kalian bagaimana? Menurut kalian ini gambar ini bagus untuk underexposure atau overexposure atau normal exposure, seperti itu.
Jadi tergantung kreativitas kalian. Oke, gue rasa ini dulu video kita kali ini tentang belajar fotografi. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika kalian tidak suka, komen untuk kritik dan saran, subscribe jika kalian ingin mengikuti konten-konten kita setiap minggunya. Selamat mencoba dan jangan lupa bahagia. Bye.